Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 7, pertemuan kedua SKI, kita akan belajar tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, pastinya anak-anak sudah ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW tersebut lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu Nabi Muhammad bertemu pada tuk beliau yang bernama Kilab. Nah, bisa dilihat silsilahnya pada gambar ini. Nampaknya merupakan silsilah Nabi Muhammad SAW. Yang di atasnya itu datuk Nabi Muhammad yang bernama Kilab. Nah, nasab dari bapaknya dan ibunya itu bertemu di situ. Nabi Muhammad berasal dari suku asli Quraisy yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abi Thalib di Syi'ib Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asy-Syafa' Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya untuk memberikan kabar bahwa ibunya sudah melahirkan. Maka Abi Muthalib datang dengan sangat gembira dan memberinya nama dengan Muhammad. Dalam awal perkembangannya, Nabi Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri. Setelah itu, Nabi Muhammad disusui oleh Su'aibah As-Lamiyah. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimah binti Abi Zu'aib Asy-Sya'diyah, istri dari Al-Haris bin Abdul Al-Uzza. Pada usia kurang dari 6 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan bagian syaitan darinya oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya tercinta Siti Aminah binti Wahab meninggal dan dimakamkan di Abwa. Nah, sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad ini diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya Abdul Muthalib. Sejak saat itulah Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad melebihi anak-anaknya sendiri. Namun tak lama setelah beliau menjaganya selama lebih kurang 2 tahun, Abdul Muthalib wafat karena usianya sudah tua. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Nah, setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Thalib hingga tahun ke-10 kenabian. Nah, dalam sejarah menurut Al-Khudari mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad berusia masih 12 tahun, beliau ini diajak oleh pamannya untuk melakukan perjalanan ke Syam dalam rangka berdagang. Nah, setibanya di Basrah, ini nama suatu kawasan, nama satu tempat, Nabi Muhammad dan pamannya ini dan rombongannya diawasi oleh seorang pendeta yang dikenal dengan nama Buhaira. Nah, Buhaira ini mengenali sifat-sifat kenabian yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Ia melihatnya dan menemuinya sebelumnya di dalam kitab-kitab suci yang pernah ia pelajari atau ia baca. Setelah itu, ia menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa anak ini akan menjadi utusan Allah. Dan Buhaira menyarankan kepada Abu Thalib atau pamannya Nabi Muhammad agar membawa pulang kembali Nabi Muhammad ini ke Mekah sebelum sampai ke Syam. Karena Buhairah khawatir Nabi Muhammad akan dijahati oleh orang-orang Yahudi.
ketika Nabi Muhammad berusia 20 tahun, terjadi Perang Fijar. Perang Fijar adalah perang antara Kinanah yang bersekutu dengan Quraisy melawan Qais. Dalam peperangan ini dimenangkan oleh suku Qais. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad berangkat ke negeri Syam membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad dan perkataannya yang benar, sehingga kaumnya menjulukinya dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang terpercaya. Maka Siti Khadijah tertarik untuk memperkerjakan Muhammad untuk menjalankan perdagangannya ke negeri Syam. Dalam perjalanan perdagangan, Nabi Muhammad ditemani oleh salah satu pembantu Khadijah yang bernama Maisyarah. Nah, Maisyarah inilah yang menginformasikan tentang kelebihan yang ada pada diri Nabi Muhammad melalui sifatnya, sikapnya, tutur katanya, hingga kesaksiannya banyak pihak mengenai kejujuran dan keutamaan Nabi Muhammad. Kemudian Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad dan melamar Nabi Muhammad. Pada saat itu, usia Nabi Muhammad 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Jadi bedanya atau selisihnya 15 tahun. Dari perkawinannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kulsum, dan yang terakhir Fatimah. Nabi Muhammad hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama istrinya Khadijah ini masih hidup. Nah, ada kejadian yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu pada tahun ke-35 usia Nabi Muhammad, datanglah banjir bandang atau banjir yang besar di kota Mekah sehingga merusak dinding-dinding bangunan Ka'bah. Nah, kemudian orang-orang Quraisy membongkar dan merobohkan Ka'bah hingga mencapai makom Ibrahim. Adapun yang memimpin pembangunan ini adalah tukang kayu yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah hampir selesai dan sampailah pada saat peletakan kembali batu Hajar Aswad dan berniat untuk menempatkannya pada tempat semula, maka para pemuka berselisih tentang siapakah yang berhak untuk meletakkan batu yang suci ini. Mereka berebut melakukan ini hingga nyaris berkobar api peperangan. Perselisihan ini terjadi selama 4 hari 4 malam. Nah, selama itu mereka berdebat, siapa sih yang paling berhak untuk meletakkan batu mulia ini ke tempatnya yang semula. Nah, kemudian ada usulan dari Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi. Beliau adalah paman dari Khalid ibn Walid yang merupakan orang tua di kalangan orang-orang Quraisy. Beliau berkata, "Hai kaumku, janganlah kalian bertengkar dan putuskan siapa yang kalian ridhoi keputusannya." Lalu mayoritas dari mereka ini menjawab, "Kami serahkan urusan ini atau peletakan batu ini kepada orang pertama yang masuk ke Ka'bah melalui pintu masjid." Nah, pendapat ini disetujui oleh mayoritas kabilah. Kabilah itu suku. Mereka puas setelah mengetahui ternyata yang masuk ke Ka'bah lewat pintu masjid itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berkata, "Kami setuju dengan Muhammad Al-Amin." Nada menyelesaikan perselisihan tersebut, Nabi Muhammad menggelar sorban. Beliau mengambil batu Hajar Aswad dengan kedua tangannya dan meletakkannya di tengah-tengah sorban tersebut. Kemudian Nabi meminta kepada seluruh kepala kabilah atau kepala suku yang berselisih untuk mengangkat dan membawanya ke tempat perletakan Hajar Aswad. Nah, jadi semuanya ini dapat memegang langsung, dapat mengantarkan batu Hajar Aswad ini ke tempat semula, meskipun melalui sorban. Nah, setelah sampai pada tempat semula, lalu Nabi Muhammad lah yang mengambil dari sorban itu,
dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah konflik dapat membuat orang-orang Quraisy takjub akan kebijakannya dalam meredam konflik yang hampir menimbulkan pertumpahan darah. Ia menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW ini mempunyai jiwa yang bijak dalam memimpin dan mengatasi masalah sosial. Nah, cukup sampai di situ penjelasannya. Jadi kalau mau dibaca ulang silakan baca sampai halaman 23. Nomor dari halaman 19 sampai halaman 23. Untuk